action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herun Najwa, NIM 20321010106. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang manajemen mutu organisasi pendidikan. Di dalam video ini ada 5 bagian manajemen mutu organisasi pendidikan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tahapan, yang ketiga ada sistem, yang keempat ada prinsip, dan yang kelima ada komponen. Berikut video ini akan dijelaskan materi-materinya oleh teman saya. Dengan ini saya akan menyampaikan tugas dari kelompok saya. Yang pertama itu adalah pengertian manajemen mutu organisasi pendidikan. Nah, di situ kita nanti akan melihat mutu mempunyai arti kualitas, derajat, tingkat. Secara umum mutu mengandung makna derajat atau tingkat keunggulan suatu produk, hasil kerja, upaya, baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible, nyata maupun intangible, tidak nyata. Nah, di situ kita akan melihat baik atau tidaknya suatu barang atau kualitas barang tersebut tergantung dengan peminat seseorang. Banyak orang yang meminatkan barang tersebut, maka semakin tinggilah kualitas barang tersebut. Adapun manajemen mutu dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah cara atau metode meningkatkan performansi secara terus-menerus pada hasil atau proses di sebuah lembaga pendidikan yang menggunakan semua sumber daya manusia dan modal tersedia. Nah, maupun di suatu sekolah kita akan melihat suatu kualitas sekolah tersebut, maka kita lihat dari banyaknya mahasiswa atau siswa yang di sekolah tersebut. Makin banyak siswa muridnya di suatu sekolah tersebut, maka tinggilah kualitas dari sekolah tersebut. Mutu pendidikan merupakan salah satu pilar mengembangkan sumber daya manusia atau SDM. Sangatlah penting untuk membangun suatu negara. Bahkan dapat dikatakan bahwa masa depan suatu negara terletak pada keberadaan pendidikan yang Kedua akan menjelaskan tentang pengertian manajemen mutu organisasi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gespores, manajemen mutu adalah sebuah pendekatan manajemen yang sistematik berputar pada organisasi, pelanggan, dan pasar melalui kombinasi antara pencairan fakta dan penyelesaian masalah. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lainnya di sebuah organisasi, misalnya perusahaan. Yang kedua, menurut Ihkiwa, berpendapat bahwa manajemen mutu merupakan gabungan dari seluruhan fungsi manajemen termasuk semua bagian dan seluruh perusahaan, dan dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menurut Tijiptono dan Diana, menerapkan manajemen mutu yaitu serangkaian usaha atau upaya memperbaiki yang berkesinambungan terdapat kemampuan manusia, proses, serta lingkungan. Upaya yang tersebut merupakan langkah agar tetap bisa bertahan dan unggul dalam persaingan global. Yang keempat, menurut Purnama, manajemen mutu merupakan sebuah sistem yang berstruktur dengan serangkaian alat teknik dan filosofis yang dibuat sedemikian rupa agar tercipta sebuah budaya perusahaan. Budaya perusahaan tersebut berfokus terdapat berkonsumsi, melibatkan partisipasi dari pegawai dan upaya memperbaiki kualitas yang berkesinambungan. Diharapkan seluruh upaya tersebut akan menunjang kepuasan konsumen secara total dan terus-menerus. Yang kelima, manajemen mutu secara umum. Manajemen mutu secara umum yaitu gabungan dari semua fungsi manajemen yang dibangun dengan konsep kualitas dalam Sistem manajemen organisasi pendidikan merupakan standar yang merinci persyaratan dan menyediakan
panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan sistem manajemen untuk organisasi pendidikan. Sistem manajemen mutu dibentuk untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan maupun tugas internal organisasi. Dengan adanya sistem manajemen mutu, diharapkan produk dan jasa dapat mencapai target dan konsisten dalam produksi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan produk dan jasa dapat mencapai target secara konsisten. Sistem manajemen mutu juga diartikan sebagai alat untuk membantu organisasi mempertahankan kualitasnya secara keseluruhan. Selain itu, sistem manajemen mutu melibatkan sumber daya manusia yang memadai dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Untuk mencapai tujuan, manajemen mutu organisasi harus mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk anggotanya. Baiklah, saya Rania, jadi saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen mutu organisasi pendidikan. Prinsip yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Jadi, organisasi atau lembaga pendidikan bergantung pada pelanggan mereka. Karena itu, manajemen organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan sekarang dan yang akan datang. Prinsip yang kedua yaitu kepemimpinan. Pemimpin lembaga pendidikan harus menetapkan kesatuan, tujuan, dan arah dari organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal organisasi agar sumber daya manusia yang ada dapat terlibat secara penuh dalam pencapaian. Prinsip yang ketiga yaitu keterlibatan orang. Orang atau karyawan lembaga pendidikan pada semua tingkatan merupakan faktor yang sangat penting dari suatu organisasi, dan keterlibatan mereka secara penuh akan memungkinkan produktivitas mereka digunakan untuk kepentingan organisasi. Prinsip yang keempat yaitu proses pendekatan. Suatu proses dapat didefinisikan sebagai integrasi sekuensial dari orang, material, metode, mesin, dan peralatan. Prinsip yang kelima yaitu sistem pendekatan terhadap manajemen, identifikasi, pemahaman, dan pengelolaan dari proses-proses yang saling berkaitan. Prinsip yang keenam, peningkatan terus-menerus. Perbaikan terus-menerus dari kinerja organisasi secara keseluruhan harus menjadi tujuan tetap dari institusi pendidikan. Prinsip yang ketujuh, pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan. Keputusan yang efektif adalah keputusan yang berdasarkan pada analisis data dan informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah, sehingga masalah-masalah kualitas dapat terselesaikan secara tepat sasaran. Prinsip yang kedelapan, hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Organisasi dan pemasok memiliki hubungan yang saling bergantung satu sama lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Yang pertama, 1. Perencanaan dan strategi mutu. Untuk mencapai suatu tujuan diperlukan proses perencanaan dan strategi yang matang agar keputusan-keputusan yang diambil dapat lebih terarah dan sesuai. Hal ini juga berlaku di dalam dunia bisnis. Untuk melaksanakan harus diawali dengan perencanaan yang baik. Rencana dan strategis yang dibuat pun juga harus memiliki struktur tahapan atau proses yang tepat. Hal ini dilakukan agar kualitas mutu yang diinginkan dapat tercapai dan memenuhi standar yang berlaku. Selain itu, di dalam tahap perencanaan strategis ini juga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan dari konsumen atau pelanggan agar membantu meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk maupun jasa yang dihasilkan. Adapun yang kedua yaitu implementasi perencanaan mutu. Setelah melakukan perencanaan strategis yang matang, implementasi mutu diperlukan untuk mengaplikasikan hasil rancangan yang sudah dibuat. Di dalam proses implementasi mutu ada hal yang perlu diperhatikan seperti standar pengerjaan atau pembuatan produk dan pengecekan kualitas mutu. Jika sudah sesuai dengan standar mutu yang digunakan untuk perusahaan, barulah produk maupun hasil akan diberikan dan disebarluaskan kepada para konsumer di luar.
Baik, terima kasih. Pemaparan materi dengan judul komponen manajemen mutu organisasi pendidikan. Manajemen ini memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama pengendalian kualitas, yang kedua jaminan kualitas, dan perbaikan kualitas. Pada penerapannya pun tidak hanya berfokus pada mutu produk saja, namun juga cara pencapaiannya. Berikut 3 komponen utama di dalam manajemen mutu organisasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas pada manajemen mutu yaitu sebuah proses di mana identitas atau organisasi meninjau kualitas dari semua unsur yang terlibat dengan proses produksi. Yang kedua, jaminan kualitas. Komponen utama manajemen ini salah satunya adalah jaminan kualitas. Jaminan kualitas sendiri adalah cara untuk mencegah kesalahan atau cacat pada produk yang diproduksi, karena hal ini akan berdampak pada kualitas layanan ke pelanggan. Yaitu selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, perbaikan kualitas. Perbaikan kualitas berguna untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berubah seperti selera pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengujian kualitas produk secara berkala agar dapat memuaskan pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.